Mungkin sekian dari saya. Mohon pertanyaan, silakan. Kak, permisi. Aha. Iya, apa kalau giginya bergingsul satu gimana? Kalau gingsul setahu saya nggak ada masalah. Yang penting gingsulnya tidak terlalu banyak ataupun menimbulkan resiko. Biasanya kan gingsul itu ada yang di samping satu aja sih, setahu saya nggak masalah. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, 2, 3 dan kelihatan sangat beresiko, takutnya kan ntar pada saat aktivitasnya berat, kegigit atau bikin perdarahan atau luka, apalagi misalnya pas dicek darah, ada kelainan darah juga, nah resikonya ke arah sana. Tapi kalau pada dasarnya gingsul sih secara umum dan misalnya gingsulnya sederhana, tahu saya nggak masalah dan tidak mempengaruhi penilaian. Gitu. Berarti enggak apa-apa ya, Kak ya? Cuman Nggak satu apa-apa. aja di atas. Nggak apa-apa. Ada Oh ya, lagi? terima kasih ya. Oke. Kak, kalau gigi taring gimana, Kak? Kenapa gigi taringnya? Ada gigi taring. Oh iya, Adek, jadi semua orang punya gigi taring. Ya, Ada yang taringnya itu, Kak, runcing. menonjol gitu. Gimana? Terlalu kelihatan gitu, nah. Nggak apa-apa. Ya masa mau dikikir tuh, Dek? Nggak apa-apa. Itu kan memang fisiologisnya seperti itu. Udah dari lahir seperti itu, bukan sesuatu yang abnormal. Nggak masalah. Tenang aja. Kak, mau nanya dong, Kak. Oke. Kalau ambeien gimana, Kak? Ada ambeien dikit. Kalau dia belum bisa dioperasi lagi, Kak. Kalau gede kan harus dioperasi. Kalau masih kecil gimana, Kak? Kalau masih kecil nggak masalah, setahu saya. Jadi ambeien itu ada grade-grade-nya. Ada yang harus dioperasi, ada yang tidak perlu dioperasi. Biasanya yang harus dioperasi kalau ambeiennya gede banget, mohon maaf ya, mungkin pribadi dari kita masing-masing tahu ambeien kita seperti apa. Bagi yang orang yang ambeien, bagi yang enggak ya mungkin enggak ngerti. Jadi kalau misalnya ambeien itu adalah pelebaran dari pembuluh darah di bagian anus atau bagian bokong kita. Nah, kalau misalnya pelebaran pembuluh darah, ada yang dia cuma ngelebarnya pada saat kita buang air besar aja. Terus kalau misalnya aktivitas biasa, nggak ada masalah. Biasa aja, nggak gede, nggak ada benjolan, dan yang lainnya. Ada orang yang ambeiennya BAB, nggak BAB, duduk, kerasa aja gitu. Ada benjolan dan ada ambeiennya di bokong. Nah, biasanya kalau yang seperti itu perlu tindakan operasi. Jadi ambeiennya nggak bisa masuk lagi ke dalam bagian anus kita. Jadi kan nggak bisa keluar masuk tuh karena dia pembuluh darah. Nah, kalau misalnya itu terjadi, biasanya memang harus operasi. Dan biasanya kalau misalnya nggak dioperasi nggak bisa lolos. Tapi kalau misalnya ambeiennya kecil, munculnya pada saat BAB aja atau cuma kecil aja nonjolnya, nggak ada masalah setahu saya. Ada nggak, Kak, kayak obat-obat herbal atau apa gitu, Kak, untuk ambeien yang kecil? Ada kayak Ambeven gitu kan. Ambeven, sorry ya saya sebut merek ya. Taunya itu doang soalnya. Itu adalah salah satu produk di Indonesia. Dia isinya setahu saya kandungannya herbal juga. Boleh dikonsumsi kalau memang ngerasa ambeiennya sangat mengganggu. Tapi kalau berharap supaya ambeiennya hilang, saya rasa sulit. Karena itu biasanya memang dari pola hidup kita yang udah nggak sehat dari dulu. Dari pola makan, kemudian mungkin pola BAB-nya yang nggak rutin, dan yang lainnya. Jadi bagusnya dari jauh-jauh hari konsumsi makanan tinggi serat, konsumsi banyak air putih, kurangi konsumsi makanan yang banyak minyak ataupun daging. Karena kalau misalnya kita punya ambeien walaupun kecil, tapi pola makannya nggak sehat, ambeiennya bisa membesar pada saat hari H. Dan mungkin bisa disertai darah. Itu bisa mengganggu penilaian. Jadi kalau kecil dan ingin mengkonsumsi salah satu merek dagang tersebut, boleh aja. Tapi kalau berharap untuk hilang selamanya, itu nggak bisa. Ya, Kak, makasih, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Kalau kita bersihkan THT sehari sebelum tes, nggak apa-apa kan? Apa? Kita pembersihan THT sehari sebelum tes itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bisa. Telinga mungkin lebih tepatnya, telinga ya. Kalau telinga, kamu misalnya pergi ke dokter aja sekarang. Misalnya, ini kan intinya kan seperti yang saya jelasin tadi, telinga itu yang diperiksa bukan cuma kotoran, tapi gendang telinganya juga. Kalau kotoran telinga, kamu bersihin sekarang, tesnya ntar 5 menit lagi, nggak masalah. Nanti langsung bersih tuh.
kayak dibersihin gitu pakai alat. Tapi kalau misalnya gendang telinganya udah bolong, itu nggak bisa diperbaiki. Jadi bagusnya kamu cek telinga dari jauh-jauh hari, dibersihkan supaya bisa dilihat gendang telinganya bolong atau enggak gitu. Kalau itu telinga. Kalau untuk hidung, seperti yang saya bilang, itu jangan flu dulu. Makan minumnya yang bagus. Kalau flu, konsumsi obat flu dari sebelum-sebelumnya supaya jangan pilek atau meler-meler. Kalau tenggorokan, mungkin lebih pas yang ke amandel ya. Kalau amandel memang nggak bisa sehari sebelumnya. Harus pemeriksaan dari jauh-jauh hari. Tapi kalau telinga untuk kotoran sih, sehari sebelumnya bisa diatasi. Oke? Kak, mau nanya, Kak. Kamu tanya, Kak. Untuk varises, aduh. Gimana, Kak? Gimana? Untuk varises itu mutlak, Kakak. Misal ada varises. Gimana, Kak? Ya. Ada Gimana varises? Varises kan ada tingkatannya, Kak. Ada tingkatan ringan, sedang, dan berat. Aha. Kalau kita itu langsung mutlak gugur, Kak? Misal ada yang berat sedikit gitu kan, langsung mutlak gugur kah atau mengurangi nyeri? Setahu saya iya. Karena varises itu adalah pelembaran pembuluh darah yang bisa memburuk dalam hitungan waktu. Kalau misalnya sudah ada kelihatan varisesnya kecil, pasti dia bakal membesar suatu saat nanti. Kenapa itu dimasukkan ke dalam salah satu pemeriksaan yang meningkatkan resiko untuk gugur pada calon-calon tes IPDN ini? Karena perburukannya bisa cepat, bisa lambat. Kalau misalnya pada kasus orang yang ingin tes IPDN, tahu kan aktivitasnya apa? Lari, bisa macam-macam, kemudian istirahatnya mungkin kurang, sehingga kalau memang punya varises, perburukannya bisa jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Nah, varises itu gejalanya adalah gampang sekali ngerasa pegal, kesemutan, atau bahkan nyeri dari sedang hingga berat kalau misalnya digunakan terus-menerus bagian tersebut, kaki maupun mungkin posisi-posisi tertentu. Nah, takutnya nanti itu yang jadi alasan salah satu calon untuk mengambil tindakan ataupun aktivitas yang jauh lebih ringan daripada yang lainnya. Jadi itu tidak disarankan. Sebaiknya walaupun varisesnya kecil atau mungkin bahasa Indonesianya ringan atau sedang, lebih baik lakukan pemeriksaan ataupun tindakan. Salah satunya suntikan. Nah, suntikan itu adalah memasukkan suatu zat ke dalam pembuluh darah yang gede tersebut supaya nanti pembuluh darahnya mengkerut atau menciut dan nggak gede lagi. Jadi kan nggak kelihatan tuh, dan itu tidak instan. Biasanya untuk varises yang ringan aja, itu dia butuh waktu 2, 4, sampai 6 minggu baru kelihatan hasilnya setelah suntikan. Pada kondisi sedang sampai berat, itu bisa 3 bulanan. Jadi kalau punya varises yang ringan, lebih baik lakukan tindakan saja. Mungkin beda-beda angkatan atau beda-beda pemeriksa, beda-beda pertimbangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan varises ringan yang mungkin dalam jumlah kecil itu bisa langsung menggugurkan calon-calon peserta. Jadi lebih baik langsung ke dokter aja untuk dilakukan tindakan suntik contohnya. Kalau habis suntik varises, itu lebih baik dikompres air hangat atau air dingin? Sebenarnya sih tidak ada aturan baku ya. Saya juga tidak pernah dengar sih kalau misalnya sudah disuntik harus dikompres. Mungkin maksudnya dikompres supaya tidak kram. Karena biasanya setelah disuntik pembuluh darah yang lebar tersebut, dia akan menimbulkan sedikit rasa nyeri atau kram. Kompresnya tidak perlu terlalu agresif, menggunakan air yang hangat atau panas, atau air es banget, jangan. Mungkin cukup air hangat yang suam-suam kuku aja, supaya aliran darahnya lebih lancar dan mengurangi rasa nyeri. Setahu saya sih itu aja. Kak, mau nanya, Kak. Yap. Bekas keloid
Bekas Iya, keloid. Kenapa bekas keloid? itu ada permasalahan atau tidak ya? Kan saya Hmm, habis Oke, kalau sejauh yang saya baca sih, untuk tes kesehatan ini keloid tidak masuk dalam salah satu pemeriksaan yang akan menggugurkan. Yang saya baca ya, dia lebih ke poinnya ke varises, varikokal, kemudian kelainan proporsional tubuh seperti kaki yang tadi, maupun kelainan pada tangan biasanya. Tapi kalau untuk ke keloid, saya tidak pernah membaca itu masuk ke kriteria yang menggagalkan calon. Setahu saya sih tidak, karena mau keloidnya gede atau besar, itu tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan seseorang secara keseluruhan, karena dia murni estetika. Asal jangan keloidnya di muka aja, karena mungkin tidak tampak sedap dipandang mata. Itu aja sih. kalau ada panu di punggung sangat berpengaruh buat tes ya? Pengaruh, karena itu kan berarti tampak orang tersebut tidak rajin merawat kebersihan tubuh maupun kebersihan dirinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, perawatan gigi dan mulut itu penting. Kenapa? Karena dilihat pribadi seseorang tersebut dari sana. Apakah dia suka menjaga kebersihan atau tidak, kemudian tampak memelihara kesehatan atau tidak. Itu juga tampak dari tubuhnya. Ada panunya enggak, kemudian keloid mungkin tadi bekas lukanya seperti apa. Kalau bekas lukanya banyak banget, kelihatan mungkin orangnya kayak suka berantem, mungkin itu bisa mengurangi sedikit penilaian. Tapi kalau hanya bekas keloid yang ringan, karena mungkin luka pada saat masa kecil, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau panu kan bisa diobati, dan kelihatan banget orangnya mungkin tidak menjaga kebersihan dengan baik. Jadi jaga kebersihan, jaga kelembaban tubuh, jangan suka bertukar-tukar handuk, dan mandi yang bersih. Kak, Yap. kalau rintis alergi itu gimana Kak ini penilaiannya? Rinitis alergi itu adalah suatu kelainan, biasanya sifatnya menurun. Jadi rinitis itu adalah infeksi di hidung, itu bahasa medis. Alergi itu pemicunya. Jadi mungkin alergi udara dingin, mungkin alergi kucing, bulu kucing, mungkin alergi cuaca, ya debu dan macam-macam. Biasanya paling sering sih bulu binatang, debu, sama udara dingin. Paling sering pemicunya itu. Jadi biasanya dia akan muncul pada saat terpapar oleh hal tersebut. Misalnya nih ada kucing di sekitarnya atau lagi cuacanya lagi dingin nih, biasanya dia bakal muncul. Nah, cara untuk supaya tidak muncul keluhan tersebut pada saat pemeriksaan, ya konsumsi obat dan menghindari faktor pemicunya. Jadi menggunakan masker sebelum pemeriksaan supaya nggak kena udara dingin ataupun debu secara langsung. Dan jangan main kucing atau main anjing dulu, gitu. Saya mau tanya, untuk stretch mark itu berpengaruh nggak sih? Oke, stretch mark itu stretch mark, keloid, varises itu semuanya berbeda. Stretch mark itu biasanya dialami oleh ibu yang hamil. Jadi penurunan kadar kolagen di dalam tubuh ataupun di kulit. Kenapa? Karena mungkin sempat tegangan yang berlebihan. Misalnya pada ibu hamil, perutnya kan gede tuh, kemudian pada saat sudah selesai melahirkan, kemudian kempes lagi perut yang gede itu tersebut, nah tampaklah stretch mark. Atau orang yang sebelumnya sempat gemuk banget, kemudian diet misalnya, kelihatan stretch mark, misalnya di pinggang, di perut, macam-macam, tergantung lokasi, perubahan berat badan, ataupun elastisitas kulit tersebut. Biasanya itu tidak masuk dalam kategori yang menggagalkan calon-calon peserta. Cuman memang sebaiknya dirawat dari jauh-jauh hari. Karena kalau dalam jumlah banyak, tentu juga tidak tampak sedap dipandang mata dan bisa mempengaruhi penilaian, walaupun tidak secara langsung menggugurkan. Izin bertanya, Kak. Kalau jerawat, Kak? Jerawat kalau kenapa jerawat, sistem penilaiannya bagaimana? Kalau jerawat Di sama, wajah jerawat. dan di punggung.
jerawat dan di punggung. Kalau misalnya di punggung kan bisa dihindari dengan cara menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat, kemudian mandi yang bersih. Ya, kurang lebih seperti Izin itu. bertanya, Kak. Kalau di bagian wajah, Kalau wajah misalnya kan harus menjaga kebersihan. Gimana? kalau misalnya tekanan jantungnya rendah itu gimana caranya, Kak? Tekanan darah. Oh, kan katanya waktu check up kemarin jantungnya detaknya biasanya kan 60 per second ya, per menit ya, Kak ya? Yang itunya, yang normalnya 60, kalau nggak salah yang detak saya 54 per menit. Sebenarnya sih itu nggak rendah-rendah banget ya. Memang standarnya dunia itu 60 sampai 100. Di bawah 60 itu termasuk lambat. Berarti kalau misalnya nanti sebelum pemeriksaannya, kalau push up dulu sebentar untuk naikkan nggak apa ya, Kak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, bisa percepat dia. Nggak apa-apa. Makasih ya, Kak. Kak, mau tanya, Kak. Gimana? Kak, kalau misalnya ada gejala pneumonia, terus itu berpengaruh nggak, Kak? Gejala apa? Kalau ada misalnya gejala pneumonia, itu berpengaruh langsung atau menggagalkan tahapannya nggak, Kak? Biasanya pneumonia itu infeksi paru, Dek. Kalau lagi musim-musim seperti ini, COVID-19 kayaknya bakal gagal deh, khawatirnya. Kenapa? Karena infeksi paru salah satunya memang COVID-19 itu. Dan biasanya dia kelihatan banget di hasil ronsennya. Jadi kelihatan ronsen ataupun foto X-ray-nya dia kayak putih-putih gitu. Nah, kalau kelihatan ada infeksi paru dan kelihatan berat banget, biasanya disuruh berobat dulu. Gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan keluhan aja, saya suka batuk nih, atau suka sesak, tapi pada saat diperiksa baik-baik saja, nggak masalah. Kemungkinan hanya infeksi saluran nafas atas aja. Karena pneumonia itu didiagnosa oleh dokter. Selain diperiksa menggunakan alat luar, dia harus di ronsen juga. Kalau dari dua-duanya itu kelihatan positif pneumonia, baru bisa ditegakkan diagnosa tersebut. Jadi kalau merasa mungkin saya punya pneumonia, coba ke dokter aja untuk memastikan. Gitu. Saya rasa nggak segampang itu sih. Orang punya pneumonia biasanya pasti ada keluhan demam, batuk, sesak, susah bernafas dalam jangka waktu lama. Mau nanya, Kak? Ya. Yap. Kak, saya mau nanya, Kak, balik lagi ke tentang varises. Misalnya kan kita agak telat nih buat nyadarnya kan, jadi kita seminggu apa 2 minggu sebelumnya, sebelum tes kita suntik gitu, Kak. Jadi mungkin pembuluh darahnya sudah mengecil, tetapi bekas suntikannya itu karena trauma ada menyebabkan memar-memar gitu, Kak. Nah, kira-kira itu mempengaruhi atau enggak sih dalam penilaian? Setahu saya enggak, karena memang salah satu terapi untuk varises memang disuntik. Itu sebenarnya pilihan. Kalau ngerasa sakit, itu diobati. Sama seperti orang ya mungkin sempat demam sebelumnya, sebelum hari H, terus kelihatan ada bekas suntikan jarum obat demam. Saya rasa nggak masalah. Yang penting pada saat pada saat pemeriksaan yang kita cek itu nggak ada. Misalnya varises nih. Varises itu kan seperti saya bilang tadi, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau misalnya dia ringan, hitungan minggu dia bisa hilang, tergantung dari seberapa besar ataupun seberapa luas dari varisesnya. Kalau misalnya kamu telat nyadar nih, tapi varisesmu sedikit atau kecil, 1-2 minggu, terus tiba-tiba hilang ya, nggak seperti teori ya, 4 minggu baru hilang, ya memang tergantung dari pembuluh darah ataupun berat atau ringannya penyakit. Tapi Kak, misalnya masih ada bekas ruam. Kalau khawatir suntikannya tersebut belum hilang, dikompres aja. Biasanya untuk menghilangkan ruam bekas suntikan, kompres dingin dulu. Kompres dingin sehari atau 2 hari, setelah kompres dingin baru kompres hangat. Biasanya itu bisa ngurangin dari tampak ruam-ruam atau bekas suntikan itu. Makasih Kak. Kak, kalau keringat di tangan sama kaki gimana, Kak? Apa? Kalau keringat di tangan sama kaki, itu bermasalah, Kak? Saya sempat baca beberapa referensi bahwa itu sebagai salah satu penilaian keringat di tangan sama keringat di kaki.
Tapi saya sebagai tenaga medis, setahu saya keringat di tangan sama di kaki itu bukan suatu penyakit tertentu, bukan suatu penyakit ya, tapi suatu indikasi ke arah penyakit tertentu saja. Biasanya orang yang keringetan di tangan sama di kaki terlalu berlebihan sih. Kalau nggak bisa olahraga keringatan sih ya wajar. Tapi kalau dia berlebihan, bisa karena gugup pertama, kemudian yang kedua bisa karena masalah jantung, kelainan jantungnya. Pada kondisi orang yang kelainan jantung, denyut jantungnya berlebihan, apalagi disebabkan oleh mau tes nih, denyut jantungnya bakal jauh lebih cepat daripada biasanya, otomatis produksi keringat berlebihan, dan ya lebih berlebihan daripada biasanya. Itu bisa indikasi ke arah sana. Tapi ya tidak selalu itu dijadikan patokan. Dan misalnya kamu takut, kamu habis lari atau apa, dicek, kok keringetan ya, kamu lap, ya kering, ya oke, fine. Makanya kalau ingin supaya tidak jadi masalah keringat di tangan ataupun di kakinya, ya atur nafas, kendalikan psikologisnya, kemudian pastikan pemeriksaan sebelumnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, selain psikologis juga bisa diindikasikan sebagai penyakit jantung tertentu. Kalau kamu merasa jantungmu nggak ada masalah, udah pemeriksaannya lengkap, tapi kok keringetan terus ya, insya Allah itu nggak akan jadi masalah ke depannya ataupun menggagalkan pada saat tes ini. Baik, Kak. Kak, ini. Kak, mau nanya. Oke. Kalau misalnya gigi gerahamnya dicabut satu, terus giginya juga agak berjarang gitu, Kak, gimana ya, Kak? Setahu saya yang penting dia tidak tampak di depan, nggak ada masalah. Gitu, karena kan dilihat kan estetikanya. Kalau misalnya kamu ngerasa gigimu bolong ataupun udah nggak ada nih bagian geraham belakang, itu kan dari segi fungsional aja. Yang penting tidak menimbulkan rasa nyeri, kemudian tidak tampak menonjol ataupun kelihatan banget, saya rasa nggak akan ada masalah. Kak, mau tanya, Kak? Kak, ini kalau kita waktu pemeriksaan EKG, kita itu sikapnya harus seperti apa, Kak? Sikap bagaimana maksudnya? Ya, posisi kita itu biar apa? Posisi yang benar biar hasilnya akurat itu loh, Kak. Gimana? Oh, sebenarnya sih tidak ada posisi yang benar atau salah. Kalian pasti disuruh tidur, itu pastinya. Jadi pemeriksaan EKG itu fungsinya untuk mengetahui irama jantungnya normal, ada kelainan nggak. Biasa bisa dilihat ataupun dideteksi dari sana. Jadi pastinya kamu disuruh buka baju. Laki, perempuan buka baju. Mohon maaf ya, perempuan pasti disuruh buka BH. Karena memang dia harus menempel di kulit. Buka baju, buka BH, bawahannya nggak perlu dibuka. Karena nggak periksa bawahan, hanya periksa kaki aja sama dada dan tangan, itu aja. Jadi lepaskan jam tangan, jadi jangan sampai kamu terdapat barang-barang logam di badan. Jam, kemudian gelang, cincin, kalung, kunci, handphone, jangan ada di kantong, karena itu bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Karena ini kan diperiksa itu elektrik jantungnya. Kalau ada zat yang berbau logam, itu bisa mempengaruhi hasil. Karena kan tahu logam itu sebagai mediator elektrik yang paling bagus. Nanti jadi jelek hasilnya dan tidak akurat. Jadi itu dikeluarin semua, kalung, jam, kunci, bla-bla-blanya itu. Kemudian ya posisinya pasti kamu disuruh tidur, buka baju dulu, tidur, kemudian ditempelkan balon-balon di dada, dari dada kanan sampai dada kiri, kemudian dipasangin penjepit-penjepit di tangan sama di kaki. Itu memang udah paketnya. Cuman butuh waktu beberapa menit saja sampai hasilnya keluar dan bisa di print out. Tidak ada rasa sakit, hanya mungkin sedikit rasa malu kan harus buka baju. Dan sedikit dingin karena pada saat balonnya menempel itu ya namanya besi agak sedikit dingin. Posisinya biasa aja, lurus di tempat tidur. Sudah, itu aja. Nggak ada yang lain. Ya itu pastinya benda-benda logam harus dikeluarkan semua. Gitu. Kak, izin tanya. Aha. Kalau bekas luka, Kak, bekas luka cacar, tapi banyak. Gimana? Kira-kira bisa ngugurin peserta nggak, Kak, kalau ada bekas luka terus bekas luka cacar gitu? Bekas lukanya di mana, Dek? Di badan atau di muka? Di badan, semua? Kak. Di badan. Di Nggak masalah bagian sih. kaki. Kaki? Iya, Kak, kaki sama
bagian atas? Setahu saya sih nggak ada masalah. Yang penting kulit kamu bersih. Itu kan cacar ataupun bekas cacar itu kan hanya efek samping dari penyakit yang sudah dulu pernah diderita. Yang terjadi biarlah sudah. Untuk dihilangkan itu nggak bisa karena sifatnya permanen. Mungkin bisa dengan perawatan estetika tertentu, tapi butuh biaya besar. Tapi kalau misalnya dia hanya di bagian yang tidak menonjol, di kaki misalnya, tidak ada masalah. Yang penting kulitmu bersih, tidak ada infeksi kulit lainnya, tidak ada koreng pastinya, kemudian tidak ada panu yang berlebihan, saya rasa tidak ada masalah. Kak, kalau bekas luka knalpot gimana Kak di kaki? Bekas Kena luka knalpot knalpot? Baru atau sudah lama? Sudah lama Kak? Sudah lama, bekasnya kelihatan banget, menonjol banget. Atau cuman bekas samar-samar aja? Udah agak samar gitu sih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, tertutup kan tempatnya. Dekatnya mata kaki Kak? Nggak apa-apa sih. Setahu saya nggak ada masalah. Tidak mempengaruhi fisik tertentu, nggak ada sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Kak, mau nanya Kak. Iya. Kalau skoliosis trokalis itu tapi ringan gimana ya Kak? Siapa? Kamu yang kena skoliosis? Iya, tapi nggak terlalu membengkok kali Kak. Cuman kayak agak dikit aja gitu, kayak membengkok dikit aja gitu. Tahu skoliosis dari mana? Di ronsen ya? Iya, kemarin di ronsen Kak. Setahu saya sih nggak masalah kalau kecil, nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi apapun sih. Dia ada derajat-derajatnya, ada yang ringan, sedang, berat. Tapi kalau ringan, tidak mengganggu aktivitas, pas kebetulan ketemu aja pas langsung, astaga, kelihatan skoliosis nih. Ya, nggak apa-apa, setahu saya nggak akan mempengaruhi kok. Kak, mau nanya Kak. Yep. Kalau ada jahit di lutut berpengaruh nggak Kak? Ada apa? Bekas jahitan luka. Oh, sama seperti koloid, bekas luka knalpot, itu pada dasarnya sama. Yang penting dia tidak dalam lokasi yang terbuka, tidak terlalu menonjol, bersih, kemudian tidak ada infeksi kulit lainnya, saya rasa tidak masalah. Oh, makasih Kak. Yap. Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya jarinya itu kayak bengkok itu gimana Kak? Mempengaruhi nggak Kak? Enggak kok. Jari tangan? Iya. Oh, nggak masalah kok. Oke Kak. Yap. Mau tanya. Aha. Ya, untuk itu kan pas cek darah itu ada cek HB kan. Kalau HB normal itu biasanya berapa ya? Terus misal HB rendah, gimana cara naikinnya biar bisa normal? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau HB itu biasanya ada nominal tertentunya, beda rumah sakit, beda instansi kesehatan, biasanya patokannya beda-beda. Biasanya kita pakai patokan pada perempuan itu di atas 11 atau di atas 12 gram per DL. Jadi yang dikatakan HB-nya rendah bukan berarti 10,5 terus anemia, AB rendah butuh infus atau transfusi, bukan. Ada pemeriksaan laboratorium sebelum operasi Kak. Kalau kadar MCHC-nya tuh rendah gimana Kak? Nggak masalah sih. Kalau... Oh iya, sorry ya. Sorry, ini sekalian aja sama pertanyaan yang pertama tadi ya. Saya belum selesai, lupa tadi soalnya. Jadi HB, MCHC itu dia satu paket sama darah lengkap. Tapi jawab Kak, aku dipengaruhi Kak Khairun Nisa Kalau Hani SC 32. Di sini juga ada anak. Kalau eosinofil Kak? Apa ya, sekalian aja nih, itu udah satu paket dia sama pemeriksaan darah lengkap ya. Jadi saya balik lagi pertanyaan Mbak yang pertama tadi ke HB-nya dulu. HB-nya biasanya patokannya di atas 11 atau di atas 12. Kalau di bawah itu biasanya perlu tindakan ataupun tambahan, misalnya konsumsi vitamin paling pembantu itu sangobion. Sorry sebut merek karena dia memang mengandung zat besi. Biasa menandai siklus bulanan, sangobion mengandung zat besi, membantu pembentukan sel-sel darah merah, mencegah anemia.
zat besi yang ada di dalam vitamin tersebut itu membantu untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian pastinya harus istirahat yang cukup. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, daging merah contohnya, kemudian sayur bayam dan makanan-makanan bergizi yang mengandung protein juga itu bagus. Kemudian biasanya kalau orang menstruasi juga bisa mempengaruhi kadar HB-nya turun. Kemudian kalau tadi MCHC rendah itu nggak ada masalah. Dia bukan termasuk dalam 3 besar pemeriksaan darah lengkap. Jadi 3 besar pemeriksaan darah lengkap adalah HB, trombosit, sama leukosit namanya. Jadi HB untuk melihat HB, orangnya anemia atau enggak, pucat atau enggak gitu. Kemudian trombosit itu pembekuan darah, gampang berdarah enggak nih, itu bahasa Indonesianya. Perdarahannya gampang, sering banget enggak cair enggak di darahnya. Takutnya ntar kebentur memar, kebentur mimisan, itu yang takutnya dikhawatirkan. Kemudian leukosit atau sel darah putih biasanya infeksi. Kalau tinggi banget, infeksi nih, jangan-jangan dia infeksinya parah, biasanya nggak diloloskan. Tapi kalau misalnya MCHC atau eosinofil, dia hanya salah satu komponen yang mendukung 3 komponen ini. MCHC biasanya salah satu pemeriksaan yang mengindikasikan ukuran dari sel darah merahnya, ukurannya gede banget enggak, kecil enggak. Biasanya itu bisa indikasi perlu sangobion enggak, perlu vitamin tambahan enggak, kira-kira untuk membuat kadar sel darah merahnya normal, biasa sih gitu. Kalau eosinofil, biasanya indikasi orang tersebut alergi. Misalnya nih, orang itu rinitis, tadi yang Anda bilang rinitis alergi, biasanya eosinofilnya tinggi. Tapi ya biasanya itu nggak jadi patokan untuk lulus atau tidaknya, jadi nggak masalah. Makasih. Ada yang tanya? Kamu nanya dong. Oke, silakan. Gigi depan miring sedikit, bagaimana itu Kak? Gigi depan miring sedikit. Miring kenapa? Memang dari dulu kayak gitu ya? Atau kamu sempat jatuh, silakan atau apa? Ya, ada Setahu saya sih nggak masalah kalau cuma miringnya sedikit. Memang sih mengganggu estetika karena lokasinya mencolok banget. Iya. Tapi biasanya itu bukan poin yang menggugurkan kok. Tenang aja. Kamu tanya Kak? Oke. Gimana? Kalau misalnya kan kata kakak ada tadi yang obat tambah darah yang sangobion itu Kak. Untuk penghentiannya gimana Kak? Hamin tes penghentian obat, pemakaian obat kayak sangobion gitu contohnya. Kenapa? Kalau untuk yang darah rendah kan minumnya sangobion kan. Nah itu untuk penghentiannya sebelum tes hamin berapa Kak? Nggak ada sih. Poinnya ini ya, sangobion itu bukan buat naikin tensi atau naikin tekanan darah, tapi untuk membantu naikin HB biasanya. Tapi ya tidak selalu. Pada orang yang HB-nya rendah banget, minum sangobion 1 dus juga nggak bisa. Memang harus transfusi. Tapi kalau hanya HB-nya turun-turun dikit, seperti yang saya bilang tadi, misalnya nih standar normalnya 11, 12, tapi HB-mu cuma 10, cuma 9,8, kan mepet-mepet dikit tuh. Nah, disitulah dibutuhkan vitamin tersebut. Nah, konsumsi vitamin itu tidak ada patokan khususnya. Kamu mau minum sekarang, berhentinya besok, nggak ada masalah. Kalau kamu ngerasa sudah cukup dan ngerasa, aku udah nggak lemes lagi. Atau misalnya kamu evaluasi, sebelumnya HB-mu 9,8, pas kamu konsumsi misalnya seminggu atau 2 minggu, HB-ku naik nih 10,3, langsung stop aja, nggak masalah. Nah, itu tergantung orangnya masing-masing kok. Maksud saya ini Kak, kalau misalnya kayak gimana? vitamin mata, kayak itu penghentian pemakaian obat itu kapan? Misalnya hamin 3 tes nggak boleh dipakai lagi gitu. Nggak apa-apa, nggak ada. Nggak apa-apa, mau kamu ngulang sambil minum, kamu periksa nggak ada masalah. Oh ya, makasih ya Kak. Nggak ada. Mau nanya Kak? Yep. Kak, kalau HB-nya ketinggian gimana? Maksudnya melebihi batas itu. Jarang ya saya nemuin HB-nya terlalu tinggi. Jarang sih. Jarang banget sih HB-nya terlalu tinggi, dan itu biasanya bukan indikasi penyakit tertentu sih. Nggak ada sih masalah. Paling sering sih patokannya adalah HB yang di bawah normal, itu aja sih. Kalau HB terlalu tinggi, kasusnya jarang dan tidak ada indikasi khusus ke arah penyakit tertentu. Santai aja, kayak saran saya. Kamu Izin bertanya Kak.
Kalau dulu kan sempat luka Kak, tapi bekasnya itu kayak kayak panuan, kayak jamuran, tapi sempat kemarin cek nggak panuan, gimana Kak? Apa seharusnya diobatin aja atau dibiarin? Luka bekas apa, Dek? Dulu sempat jatuh, terus lukanya kayak itu putih, nggak bisa hilang di dada. Gitu. Gede nggak? Gede? Kecil? Ya diameter 2 cm lah. Lumayan sih ya, nggak apa-apa sih. Kan luka, nggak apa-apa. Makasih Kak. Ya. Kak, izin bertanya, Kak. Aha, silakan. Kalau untuk di bagian wajah kayak terdapat sekar gitu atau bopeng tuh masalah nggak, Kak? Sebenarnya sih masalah biasanya. Cuman saya tidak tahu apakah ini masuk ke kriteria yang tidak luluskan atau tidak. Cuman masalah pasti ya. Nah, tergantung gedenya seberapa gede. Karena memang pemeriksaan ataupun tes kesehatan IPDN ini tidak hanya melibatkan fisik secara dalam, tapi juga estetika luarnya. Kalau kelihatan ada yang abnormal, mencolok, ataupun yang tidak sedap sama sekali, biasanya mungkin sebaiknya dikoreksi sedari awal. Tapi kalau ngerasa itu hanya luka kecil, tidak terlalu mencolok, kemudian memang dia akibat penyakit yang lama, mungkin cacar, hanya sedikit, dan memang sulit untuk hilang, tidak ada masalah. Gitu. Kak, terima kasih, Kak. Kak, izin bertanya. Silakan. Oh. Masalah berat badan nih Kak, itu berpengaruh nggak Kak? Atau ada tips cara nambahin berat badan gitu Kak? Kenapa berat badanmu terlalu sedikit? Kayak nggak ideal gitu, nggak ideal. Iya Kak. Iya. Kenapa? Tahu ideal dari mana? Sempat dihitung nggak? Memang ada rumusnya. Iya. Sempat dihitung? Sempat dihitung. Emang kamu berapa? Beratnya kadang 49, kadang 50 gitu Kak. Tingginya tuh 163. Bukan, kamu sempat masukin rumah. Oke deh. Jadi kalau misalnya untuk kenapa dimasukkan klasifikasi untuk pemeriksaan berat badan sama tinggi badan, di situ biasa dilihat orang tersebut proporsional atau tidak, ada kelihatan ke arah obesitas atau mungkin justru berat badan di bawah normal atau tidak. Nah, biasanya tidak cuma dicek satu item itu aja, misalnya BB, patokannya BB, terus pokoknya berat 80, nggak lolos, nggak kayak gitu. Pokoknya tinggi badan 155, nggak lolos, bukan kayak gitu. Jadi dilihat kesinambungannya antara berat sama tinggi badan. Tinggi badan jelas memang ada patokannya, biasanya setahu yang saya baca, kalau perempuan patokannya 155, kalau nggak salah tuh, kemudian laki 160. Kemudian itu disesuaikan dengan berat badannya. Nah, berat badannya seperti apa dulu? Apakah berat badannya berat banget, di atas 60 atau di bawah 50, biasanya dimasukkan dalam rumus. Tadi mungkin lihat slide saya yang ada orang gendut, kurus, dan gendut banget. Nah, itu adalah salah satu metode perumusannya. Jadi, biasanya tinggi badan itu dalam hitungan meter, nanti dia dibagi dengan berat badan tersebut, tapi tinggi badannya harus dikuadratkan. Nanti kalau misalnya normalnya biasanya 20 atau 21, kalau di bawah itu biasa termasuk kurus, di atas itu termasuk obes atau berat badan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sampai obes atau berat badannya berlebihan di atas rata-rata, takutnya nanti mengganggu dalam proses pelatihan ataupun pendidikan. Karena pada orang obes atau berat badan, resiko penyakitnya banyak, ataupun aktivitasnya akan sulit. Kalau pada orang yang di bawah tersebut, misalnya terlalu kurus atau tidak ideal, takutnya tidak bisa menyesuaikan. Mungkin itu tidak selalu jadi patokan, itu hanya formalitas saja. Berat badan berapapun biasanya bakal masuk asal tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Gitu aja. Kak, izin Mau tanya, Kak? Iya, makasih ya Kak. Ya. Mau tanya, Kak? Kan? Kalau kaki O batasnya berapa senti, Kak?